Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pendalaman APP kita, pertemuan yang keempat. Marilah sebelum kita memulai pendalaman kita, terlebih dahulu kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan semakin meningkat. Pandemi ini menimbulkan dampak kekhawatiran dan ketakutan bagi kita untuk melakukan banyak hal. Bahkan dampaknya yang sungguh merugikan karena ada banyak aspek kehidupan kita yang mengalami dampak langsung. Tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi persoalan ekonomi dan sosial yang juga mengalami dampak yang luar biasa berat. Nah, pertanyaan untuk kita, renungkan sebagai orang beriman. Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi pandemi ini? Iman selalu berkaitan dengan perbuatan. Hidup beriman menuntut kita agar mewujudkan iman itu secara nyata. Pada pendalaman APP yang keempat ini, dengan tema Semakin Beriman, Semakin Solider, bersama Sakeus kita diajak untuk merefleksikan kembali makna hidup beriman kita dalam perwujudan hidup sosial di tengah pandemi. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, puji dan syukur atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang Engkau berkenan mempertemukan kami di sini, meski tidak secara langsung, tetapi melalui daring. Dengan tulus hati, kami mau memperdalam iman kami dalam permenungan dan laku tobat yang konkret. Berkatilah kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu dan menghayatinya dalam hidup kami dengan tindakan yang nyata. Terpujilah nama-Mu bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil karangan Santo Lukas, bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini,
karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, kita melihat bahwa perjumpaan dengan Yesus menjadi inspirasi dasar bagi Sakeus untuk mengalami pertobatan yang radikal dalam hidupnya. Sakeus yang berbadan pendek ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Rasa keingintahuannya yang besar mendorong Sakeus mencari cara untuk mengatasi halangannya itu. Akhirnya Sakeus dapat berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan itu membawa perubahan dalam diri Sakeus. Perjumpaan Sakeus dengan Yesus juga memberikan pengalaman rohani yang kuat dalam dirinya, sehingga mata hatinya terbuka akan apa yang selama ini dia buat. Dia yang dulunya egois dan picik dalam mengelola ekonominya, menjadi sadar dan peduli pada sesama. Dengan kata lain, Sakeus mengalami hidupnya berubah ketika berjumpa dengan Yesus, yang berarti juga dia mengalami pertobatan. Pertobatan itu ditunjukkan dengan tindakan nyata, yaitu membagi-bagikan kekayaannya kepada orang miskin dan mengembalikan hasil rampasannya. Nah, dari kisah Sakeus, kita belajar bahwa perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan dalam diri kita. Perubahan ini mendorong kita untuk melakukan pertobatan melalui tindakan nyata yang dapat kita wujudkan melalui solidaritas di tengah pandemi. Solidaritas tidak harus dengan karya besar, tetapi dengan usaha sederhana dan kecil, namun atas dasar kasih, maka akan berdaya besar. Kita juga diajak untuk senantiasa mencari cara agar dapat berjumpa dengan Yesus dan menimba inspirasi iman dalam perjumpaan itu, sehingga hidup kita semakin mendalam. Pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah perjumpaanku dengan Yesus, misalnya saat merayakan Ekaristi, doa, merenungkan sabda, atau membaca kitab suci, juga membawa perubahan dalam diriku? Perubahan apa yang aku alami? Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah selama ini kita masing-masing mengelola ekonomi kita? Apakah sudah memikirkan atau bahkan mewujudkan solidaritas dan kepedulian kita? Pertanyaan refleksi yang ketiga, pertobatan apa yang hendak aku wujudkan melalui tindakan nyata di dalam keluargaku, di lingkungan, dan di gereja? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa penuh kerahiman, kami bersyukur karena Engkau telah menuntun dan memberikan pengharapan bagi kami di masa pandemi ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi terus memberi semangat iman bagi kami agar tetap berjuang dalam kebersamaan, sehingga solidaritas menjadi cara kami mewujudkan iman yang benar kepadamu. Semoga kami tetap sehati sejiwa, berbagi sukacita,
di tengah persoalan bersama, karena kami percaya Engkau adalah penolong kami yang setia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan melindungi kita, keluarga kita, dan komunitas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.